Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngebedah salah satu imperium yang paling menakjubkan dan benar-benar berpengaruh dalam sejarah dunia. Kalau Anda suka kisah tentang kebangkitan sebuah peradaban besar, penemuan-penemuan yang mengubah dunia, sampai intrik keruntuhannya yang super dramatis, wah Anda ada di tempat yang pas banget. Siap-siap ya, karena kita bakal jalan-jalan melintasi waktu untuk melihat langsung sebuah era di mana ilmu pengetahuan bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak kehidupan Anda hari ini. Pas Anda lagi asyik pakai smartphone yang jalan pakai algoritma super rumit, atau pas lagi periksa ke dokter yang benar-benar paham anatomi tubuh kita buat nyembuhin penyakit. Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya asal mula pondasi aljabar dan kedokteran modern yang kita pakai sehari-hari ini? Tebak, jawabannya bukan dari laboratorium modern di abad ke-20 loh, tapi akarnya udah tertanam berabad-abad yang lalu, tepat di pusat sebuah pemerintahan Islam yang luar biasa megah. Oke, mari kita langsung selami pembahasan ini. Alur cerita kita hari ini benar-benar dramatis dan kita akan bagi jadi 5 bagian. Pertama, lahirnya Daulah Abbasiyah. Kedua, era keemasan dan kejayaan. Ketiga, pusat pengetahuan dan perdagangan. Keempat, runtuhnya sebuah peradaban. Dan yang terakhir, warisan untuk dunia modern. Kita masuk ke bagian pertama. Lahirnya Daulah Abbasiyah, awal mula kekhalifahan. Nah, Daulah Abbasiyah ini lahir dari sebuah pergantian kekuasaan yang bisa dibilang masif banget. Mereka muncul sebagai pemerintahan Islam baru yang gantiin pendahulunya, yaitu Kekhalifahan Umayyah. Terus siapa sih tokoh utama di balik berdirinya dinasti ini? Namanya adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Yang bikin dinasti ini punya wibawa dan legitimasi super kuat di mata masyarakat waktu itu, ya garis keturunannya. Mereka ini masih keturunan langsung dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ingat nama itu? Yap, beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari nama Abbas inilah akhirnya gelar Abbasiyah itu disematkan secara membanggakan. Dan gambaran ini dengan sangat apik nunjukin garis waktu dari kekaisaran raksasa ini. Daulah Abbasiyah resmi berdiri pada tahun 750 Masehi. Di era awal pemerintahannya, pusat komando alias ibu kota mereka itu ada di Kufah. Tapi perhatikan langkah strategis yang benar-benar ngubah wajah sejarah ini. Seorang tokoh bernama Abu Ja'far al-Mansur mutusin buat mindahin ibu kotanya ke Baghdad. Ini bukan cuma sekedar pindahan biasa loh, ini tuh ibarat ngebangun sebuah megapolitan baru. Kekhalifahan ini terus berdiri kokoh ngelewatin berbagai zaman, sampai akhirnya nemuin garis akhir yang tragis banget di tahun 1258 Masehi. Tapi kita bakal bahas bagian runtuhnya nanti ya. Sekarang mari kita intip dulu masa-masa puncak kejayaan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, era keemasan dan kejayaan. Puncak peradaban Islam. Wah, masa keemasan ini benar-benar meledak berkat visi luar biasa dari para pemimpinnya atau para khalifah. Ada 2 nama besar yang wajib banget Anda ingat di era ini, Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Di bawah komando mereka berdua nih, Daulah Abbasiyah benar-benar melesat sampai ke puncaknya. Buktinya apa? Di masa pemerintahan mereka lah, ilmu pengetahuan itu tumbuhnya pesat banget. Dan ini bukan sekedar bertumbuhan biasa ya, ini benar-benar sebuah revolusi intelektual yang ngelahirin begitu banyak ilmuwan jenius. Karya-karya mereka ini literally ngubah dunia. Jadi poin krusialnya adalah sebuah institusi legendaris yang bernama Baitul Hikmah. Penting buat dicatat, ini bukan sekedar perpustakaan atau gedung bata biasa. Baitul Hikmah itu ibarat mesin penggerak utama untuk pengetahuan global pada masa itu. Ini adalah pusat ilmu pengetahuan terbesar, di mana buku-buku dari berbagai bahasa dan peradaban diterjemahkan, dikaji habis-habisan, dan dikembangkan. Pemikiran brilian dari Yunani, Persia, India, semuanya kumpul jadi satu di sini. Bayangin aja, mereka berhasil mengumpulkan kebijaksanaan dari seluruh penjuru dunia cuma di satu titik. Luar biasa banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, pusat pengetahuan dan perdagangan. Kemajuan berbagai bidang. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah ngelihat gimana karya tokoh-tokoh ini langsung nyambung sama kehidupan kita sekarang. Coba deh kita lihat beberapa nama besar ini. Pertama, Al-Khawarizmi, sang pelopor aljabar. Asal tahu aja ya, tanpa beliau, matematika modern, komputasi, bahkan teknologi digital di gadget yang Anda pegang sekarang ini nggak bakalan ada. Terus ada Ibnu Sina, ahli kedokteran jenius, yang karya-karyanya jadi buku panduan medis utama di Eropa selama berabad-abad. Belum lagi Al-Farabi, sosok ahli filsafat yang kecerdasannya di luar nalar. Intinya, karya-karya mereka inilah yang jadi jembatan emas penghubung antara peradaban kuno sama dunia modern yang kita nikmati hari ini. Tapi tunggu dulu, kejayaan mereka itu nggak cuma mandek di urusan sains dan akademis loh, nggak sama sekali.
Daulah Abbasiyah ini juga sukses besar menaklukkan ekonomi global. Mereka benar-benar ngegas sektor perdagangan sedemikian rupa, sampai-sampai Baghdad itu bertransformasi jadi pusat perdagangan dunia. Coba bayangin, kafilah-kafilah dagang dari ujung timur sampai barat, semuanya ketemuan di kota ini. Nah, kekayaan finansial yang melimpah ruah inilah yang nantinya ngebiayain berbagai penelitian ilmiah dan proyek pembangunan supermasif di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Semuanya saling terhubung. Dan dengan kekayaan serta pengetahuan yang luber-luber itu, tebak apa yang terjadi? Kebudayaan pun ikut mekar dengan indahnya. Ini yang bikin takjub ya, sebuah kekaisaran politik yang super luas, ternyata nggak cuma mikirin urusan uang, kekuasaan, atau perluasan wilayah doang. Daulah Abbasiyah itu peduli banget sama budaya. Seni dan sastra berkembang pesat. Mereka juga ngebangun banyak banget perpustakaan, cuma buat menuhin rasa ingin tahu masyarakatnya yang tinggi. Ini nunjukin kalau mereka tuh sebuah masyarakat yang bener-bener ngehargain banget yang namanya estetika dan literasi. Sayangnya, roda terus berputar. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, runtuhnya sebuah peradaban. Akhir Daulah Abbasiyah. Mari kita beralih dan melihat bagaimana situasi ini memuncak pada kehancuran. Kalau kita perhatikan, ada dua sisi mata pisau yang akhirnya mengakhiri dinasti besar ini. Di satu sisi, ada pembusukan dari dalam. Masalah-masalah internal mulai bermunculan, seperti perebutan kekuasaan antar elit yang bikin pondasi mereka rapuh. Ditambah lagi, wilayah kekuasaan mereka itu udah terlalu luas, jadi administrasi pusat kewalahan banget buat ngontrol daerah-daerah pinggiran. Nah, kelemahan internal ini kemudian ketemu sama ancaman eksternal yang bisa dibilang sangat mematikan, invasi bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan membawa pasukannya menyerang dan menghancurkan Baghdad tanpa ampun. Serangan dahsyat inilah yang secara resmi meruntuhkan Daulah Abbasiyah. Sebuah akhir yang, jujur saja, sangat tragis bagi kota yang pernah jadi jantung peradaban dunia. Tapi cerita tidak benar-benar berakhir di situ. Kita tiba di bagian kelima, warisan untuk dunia modern, hikmah sejarah Islam. Fisik dari kekaisaran itu mungkin memang udah rata dengan tanah, tapi pengaruhnya sukses menembus batas waktu. Hikmah yang bisa kita petik dan warisan sejati dari Daulah Abbasiyah ini benar-benar jelas nih teman-teman. Pertama, tentang semangat mereka yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Kedua, tekad kuat buat terus mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri supaya bawa manfaat buat peradaban manusia ke depannya. Ketiga, kita jadi bisa meneladani kalau kejayaan sebuah peradaban itu nyatanya sangat bergantung pada kekuatan intelektual. Dan yang terakhir, ngelihat sejarah ini semua harusnya bisa banget memicu semangat kita, ya kita semua, buat terus belajar, berinovasi, dan berkarya sebaik mungkin di bidang kita masing-masing. Daulah Abbasiyah ngasih satu bukti yang benar-benar penting buat kita renungkan, bahwa sebesar apapun sebuah institusi politik, sebanyak apapun kekayaan, dan semegah apapun sebuah peradaban, pada akhirnya bisa saja hancur dan runtuh. Tapi, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka hasilkan, itu terbukti abadi dan terus menghidupi dunia sampai detik ini. Jadi, setelah kita napak tilas sejarah yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang berbalik ke tangan kita. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini, dan warisan seperti apa yang bakal kita tinggalkan untuk masa depan? Pikirkan itu ya. Terima kasih banyak udah ikut nyelam di pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.